Renungan Harian 16 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Wanita Kulit Putih Pertama yang Melihat Jepang. Nats yang diambil Mazmur pasal 46. Anggota-anggota dari jemaat tersebut pastilah tidak pernah membayangkan bahwa salah satu dari mereka akan menjadi terkenal. Karena First Baptist Church di Napoleon, Michigan berlokasi di sebuah gedung putih yang sederhana dan kecil. Pada tahun 1834, ketika gereja itu didirikan, kebanyakan dari anggotanya adalah pindahan dari timur. Lucy Ann Santo John adalah putri salah satu diaken dari gereja Napoleon, dan pada tahun 1853 dia menikah dengan Reverend Miles Knowlton, dan keduanya berlayar pada tanggal 1 Desember menuju Ningpo, China. Knowlton setelah lulus dari Madison University sangat ingin melayani di Burma, tetapi Board of the Missionary Union sangat memerlukan misioneri-misioneri yang mau melayani ke Cina. Walaupun ladang misi di sana sangat tidak menarik bagi dirinya, Knowlton merespon tantangan itu, dan demikianlah keluarga Knowlton memulai perjalanan 9 bulan mereka. Mereka berangkat dari New York mengutari Cape Horn dan berhenti di Jepang sebelum tiba di daerah tujuan mereka. Nyonya Lucy Ann Knowlton adalah wanita kulit putih pertama yang mengunjungi negeri matahari terbit. Betapa tidak disangkanya seorang wanita muda dari sebuah pemukiman desa di Michigan mendapatkan kehormatan seperti itu. Tetapi para pelayan Tuhan selalu dihormati oleh dia. Keluarga Knowlton tiba di Cina ketika perang saudara terjadi, dan perang itu tidak kunjung reda juga meski telah berlangsung bertahun-tahun. Tuan Knowlton memulai pekerjaan penginjilan dan sangat berhasil selama 21 tahun pelayanannya di sana. Pada tahun 1861, perang saudara melanda daerah pelayanan mereka di Ningpo, dan Nyonya Lucy mengalami syok sehingga ia kembali ke Amerika untuk pemulihan kesehatannya. Dalam 2 tahun ia dapat kembali, dan keluarga Knowlton mendapatkan sebuah panen rohani. Di akhir pelayanan 15 tahun yang melelahkan dan dengan kesehatan Lucy yang kembali menjadi masalah, keluarga Knowlton mengambil cuti selama 2 tahun kembali ke rumah. Perjalanan ini adalah satu-satunya perjalanan keluarga Knowlton kembali ke Amerika, dan pada masa itu sambil ia berkhotbah di beberapa kampus dan seminari, ia dianugerahi sebuah gelar Doctor of Divinity. Dr. Knowlton berasal dari Vermont, dan selama masa cutinya ia berkhotbah sebagai seorang penginjil di negara bagian asalnya dan kota asalnya sendiri, dan bersukacita membaptiskan para petobat masuk ke dalam persekutuan jemaat kecil tempat ia pemuda dulu. Pada tahun 1872 keluarga Knowlton berlayar lagi ke Ningpo, China, tetapi kali ini mereka berangkat dari San Francisco dan tiba kembali di ladang misi dalam waktu sekitar 4 minggu. Namun setelah 2 tahun mempengaruhi pelayanannya, Dr. Knowlton meninggal tiba-tiba. Dokter yang memeriksanya melaporkan ia melakukan pekerjaan 2 orang sehat, dan oleh karena itu menghabiskan kekuatan yang diberikan kepadanya jauh lebih cepat. Dr. Knowlton meninggal pada usia 49 tahun. Nyonya Knowlton kembali ke Amerika tidak berapa lama setelah kematian suaminya dan hidup lebih lama dari suaminya sekitar 20 tahun. Pada tahun-tahun itu ia sering diundang untuk berbicara di Komisi Wanita mengenai tantangan di Cina. Lucy Ann Knowlton meninggal pada tanggal 16 Maret 1907 hari ini di Chicago di rumah satu-satunya anak mereka. Pelayanan keluarga Knowlton dengan tepat digolongkan dalam pelayanan misioneri pionir dan adalah sebuah pelayanan yang mulia. Renungan tambahan Dr. Shonto Liao, poin pertama, betapa indah bisa menjadi pionir pengabar Injil ke suatu daerah, bahkan sebuah negara baru. Marco Polo pernah sampai ke Cina, bahkan berteman baik dengan Kublai Khan. Ketika mendengar Injil yang disampaikan oleh Marco Polo, walau sangat sederhana dan tidak sempurna karena Marco Polo memang bukan penginjil, Kublai Khan sangat ingin menjadi orang Kristen, dan Kublai Khan minta Marco Polo pulang untuk membawa 100 orang guru untuk mengajarkan kekristenan. Namun ketika tiba di Eropa, Marco Polo jatuh sakit, dan berita bahwa di timur ada negara yang indah permai dan rajanya minta guru Injil.
Oleh karena Eropa ia dianggap mengigau karena demam. Akhirnya Marco Polo mati dan Kublai Khan tunggu sampai mati juga. Penginjil yang diharapkannya tidak pernah datang. Poin kedua, Lucy Ann walau seorang wanita namun sangat berguna. Setelah kematian suaminya yang bekerja terlalu berat, ia masih menjadi pendorong kalau sekarang disebut motivator terhadap pekerjaan misi. Sesungguhnya jika ada beban terhadap pelayanan, tentu ada saja yang bisa dilakukan seorang bagi Tuhan. Masalahnya hanya mau atau tidak saja. Seberapa banyak orang Tionghoa akan ada di sorga tergantung pada orang yang rela memberitakan Injil ke sana. Dan kemudian orang Tionghoa yang sudah diselamatkan juga rela menjadi alat untuk memberitakan Injil serta memuridkan orang Tionghoa yang lain secara multiplikasi. Tuhan tidak senang pada orang yang mengubur Injil, melainkan senang pada yang mengembangkannya. Poin ketiga, iblis seringkali memakai orang Kristen bahkan pengajar dan pengkhotbah untuk menghalangi Injil. Ketika terjadi reformasi, orang Kristen mulai bersemangat memberitakan Injil. Tetapi kemudian iblis muncul teologi yang sesungguhnya adalah filsafat untuk menghalangi Injil. Pengajarannya bahwa Allah telah menetapkan atau predestinate jumlah orang masuk surga dan neraka. Mereka dipilih Allah tanpa alasan. Bergiat atau malas memberitakan Injil tidak akan menambah dan menguranginya. Keselamatan bangsa lain itu tidak dipengaruhi oleh aktif tidaknya Injil diberitakan ke sana. Anda percaya pada pengajaran demikian? Anda kenal orang Kristen yang percaya pengajaran demikian? Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.